Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi 1.2 PKN kelas 7 halaman 30 tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Ini temannya, ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat di sini. Kita akan membahas pertanyaan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang uji kompetensi 1.2. Dan untuk bagian uji kompetensi 1.1 telah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di channel YouTube ini. Dan untuk bagian uji kompetensi 1.3 kita akan bahas di next video. Silahkan teman-teman cek di akhir video ini. Kali ini kita akan membahas bagian 1.2. Tetapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Uji kompetensi 1.2 nomor 1. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Mr. Supomo, 2. Muhammad Yamin, dan 3. Insinyur Soekarno. Jadi untuk nomor 1, tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah 3 tokoh. Yang pertama Supomo, yang kedua Yamin, yang ketiga Soekarno. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor 2. Apa isi usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno? Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Isi usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk jawaban nomor 2. Silakan teman-teman salin usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Apa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara? Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Untuk persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara adalah sebagai berikut. Untuk persamaannya, 1. Dari segi tujuan, terdapat persamaan di antara rumusan dasar negara tersebut. Rumusan dasar negara sebagai cikal bakal dasar negara memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai dasar hukum dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan Indonesia. Yang kedua, persamaannya terletak pada jumlah poin atau butir dasar negara. Rumusan dasar negara yang diusulkan masing-masing berjumlah 5 butir. Kelimanya diusulkan sebagai pijakan utama untuk dasar negara. Persamaan yang ketiga, persamaan usulan rumusan dasar negara dapat kita temukan juga pada kata ketuhanan dalam setiap rumusannya. Ketiga usulan yang masuk ada kata ketuhanan semuanya. Jadi untuk persamaan yang ketiga ini, yang persamaan yang keempat, persamaan usulan rumusan dasar negara yang terakhir adalah terletak pada kata berkebangsaan internasional. Jadi untuk persamaannya ini bisa teman-teman salin, sedangkan untuk perbedaannya bisa teman-teman lihat di sini. Perbedaannya terletak pada cara-cara para tokoh bangsa dalam memaknai Pancasila tersebut. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara yang menjadi panduan aturan atas perilaku manusia yang baik. Sedangkan Bung Karno melihat Pancasila sebagai jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Indonesia dan menjadi falsafah hidup bangsa. Selain perbedaan itu, untuk kata ketuhanan berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta. Pada Piagam Jakarta ada penjelasan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun pada usulan para pendiri tidak ada penjelasan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi untuk perbedaannya ini dan untuk persamaannya ini, silakan teman-teman salin jawabannya. Jadi untuk nomor 3, persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 4. Apa saja tugas dan siapa saja anggota panitia 9? Untuk nomor 4 jawabannya sebagai berikut.
Panitia 9 adalah sebuah tim beranggotakan 9 orang yang dibentuk secara khusus untuk menyusun rumusan dasar negara Indonesia. Panitia ini dibentuk 2 bulanan sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni pada tanggal 22 Juni 1945, berdasarkan keputusan sebuah panitia kecil yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia kecil tersebut menyusul selesainya sidang pertama BPUPKI, kemudian memberi mandat kepada Panitia 9 untuk menyerap aspirasi, gagasan, dan ide dari seluruh anggotanya mengenai dasar negara Indonesia. Anggotanya ada 9, bisa teman-teman lihat di sini. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, anggotanya Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokros, Haji Agus Salim, A. Maramis. Dan tugasnya adalah bertanggung jawab penuh untuk dasar negara, merumuskan undang-undang dasar, dan merancang undang-undang dasar. Jadi ini anggotanya dan ini untuk tugas-tugasnya. Ini untuk jawaban nomor 4. Silahkan teman-teman salin jawabannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta? Untuk nomor 5, jawabannya sebagai berikut. Rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menurut Muhammad Yamin. Perumusan Pancasila menurut Supomo: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Menurut Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dan untuk perumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta, sesuai dengan pertanyaan ini, sesuai dengan naskah Piagam Jakarta, hasilnya: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk nomor 5, rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta adalah ini. Bisa teman-teman salin jawabannya. Dan ini menurut para pendiri negara. Ini untuk menurut Piagam Jakarta. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 5. Dan teman-teman, sampai sini saja pembahasan uji kompetensi 1.2. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.